Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi CISN tahun 2023 ini, terkhusus guru yang belum beruntung dan belum penempatan. Berikut akan saya sampaikan dua informasi terbaru. Pertama, penyebab berubahnya nilai peserta CISN tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah arah kebijakan bagi peserta status P. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Pasca diumumkannya hasil seleksi CSN tahun 2023 sejak 22 Desember yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyadari banyak ini di antara rekan-rekan yang merasakan kekecewaan yang cukup mendalam, apalagi kemudian ada melihat guru-guru yang lulus adalah guru-guru yang lebih muda, hal mana mungkin sebagian itu adalah mantan murid ya. Oleh karena itu ya, ini saya menyampaikan kabar baik bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan status Bapak Ibu di tahun 2024 nanti. Namun sebelumnya, karena saya mendapat tugas ini untuk mendalami terkait masukan dari rekan-rekan kita banyak ditanyakan ini, yakni terjadinya perubahan nilai dari hasil chat dengan hasil pengumuman. Ini salah satunya, nilai di akun saya berbeda dengan di sertifikat ujian, malah turun 20 poin. Kenapa bisa begitu ya Pak? Mohon sekiranya Bapak mau menjelaskan. Nah, ini adalah salah satu yang mau kita dalami dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait ini kita coba cari informasinya. Salah satunya kita ambil dari BKD Madinah ya. Almana banyak ini dikeluhkan oleh rekan-rekan guru di sana, kebanyakan nilai pengumuman dengan hasil chatnya berbeda, sehingga menyebabkan sebagian yang awalnya nilainya tinggi malah jadi peringkat terbawah. Nah, ini kita coba dalami ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa hampir di semua daerah ini sudah tuntas pengumumannya. Hanya beberapa daerah yang seperti disampaikan Pak Suharman mengalami kendala teknis yang mungkin hingga sekarang masih menunggu. Nah, terkait ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari Madinah, Pak Abdul Hamid Nasution, coba dihubungi melalui telepon seluler untuk memberikan penjelasan terkait banyaknya guru-guru dari rekan-rekan di Madinah yang mengeluhkan akibat perubahan dari nilai yang dilihat di pengumuman. Perubahan nilai hasil ujian guru honorer di pengumuman P3K Madinah ini adalah berkaitan dengan adanya seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT yang dilakukan oleh Kemendikbud. Menurut Pak Abdul Hamid, untuk kompetensi teknis yang telah diikuti guru honorer di CET, bobot nilainya adalah 70%, sementara sisanya adalah 30%. Dilaksanakan melalui seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Sesuai penjelasan beliau, SKTT ini bukan diikuti langsung oleh guru honorer atau peserta ujian P3K, tapi diikuti oleh instansi Dinas Pendidikan Madinah dan BKPSDM Madinah. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata kalau kita mau cross check pelaksanaan SKTT ini Bapak Ibu sekalian ada dua ini. Yang pertama, ada daerah yang melibatkan gurunya untuk penilaian SKTT ini ya. Jadi ada komunikasi dengan guru. Lalu yang kedua adalah tidak ada komunikasi dengan guru, SKTT dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga ini dua kegiatan yang sangat berbeda ya. Menurut Pak Hamid, sistem SKTT ini adalah menjawab 10 pertanyaan yang diajukan oleh Kemendikbudristek. Dijelaskan, kita hanya menjawab 10 pertanyaan dari Kemendikbud menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Kemendikbud katanya. Cara dalam menjawab 10 pertanyaan ini sesuai penjelasan Pak Hamid, pihak Disdik Madinah dan BKPSDM Madinah login untuk guru honorer tersebut, di mana data yang tampilkan Kemendikbud ini telah mengurutkan data guru dari usia yang tertua hingga yang termuda. Lalu pihak Disdik dan BKPSDM Madinah akan menjawab satu persatu untuk setiap nama guru terhadap 10 pertanyaan di aplikasi Kemendikbudristek. Kita menjawab satu persatu untuk setiap peserta ujian katanya. Lalu ketika dipertanyakan dari mana sumber data guru honorer yang dipakai Disdik dan BKPSDM Madinah menjawab 10 pertanyaan Kemendikbudristek tersebut, mengingat tidak dilibatkannya guru, pihak dinas menyatakan bahwa datanya diambil dari deskripsi pelamar P3K. Setelah menjawab 10 pertanyaan Kemendikbudristek ini, lantas siapa yang berhak memberikan penilaian terhadap masing-masing guru honorer ini
akan bobot 30% ini ditentukan oleh siapa yang bobot 30% ini. Disebutkan kalau itu beliau tidak tahu apakah itu Panselnas atau Kemendikbudristek. Namun secara regulasi memang ini setelah dilakukannya SKT tambahan dari daerah, maka Panselnas akan membobot ya Bapak Ibu sekalian dalam ini Kemendikbudristek 30% nilai akhir diambil dari SKTT dan 70% dari CET. Itulah yang menyebabkan kemudian ada beberapa rekan-rekan kita karena SKTT-nya ya barangkali rendah dari dinas sehingga terjadi penurunan, dan yang nilai SKTT-nya lebih lumayan tinggi dari dinas itu setelah diakumulasi maka nilainya akhir lebih tinggi dari nilai CET sebelumnya. Lebih lanjut Pak Hamid mengakui terkait nilai sertifikat seleksi kompetensi P3K yang dikeluarkan BKN pada 17 November 2023 lalu. Untuk guru honorer terjadi perubahan pada nilai kompetensi teknis untuk semua peserta ujian P3K guru. Ya, ini terjadi di Kabupaten Madinah tentunya, dan kalau kita lihat di hasil akhir pengumuman ya yang memuat nama-nama peserta memang tidak tampak di situ apakah daerah membuat SKTT atau tidak. Namun jelasnya kalau nilai teknisnya berubah maka dipastikan daerah membuat SKTT. Walaupun SKTT-nya tadi ada 2 jalur, satu melibatkan guru dan satu lagi tidak melibatkan guru. Lalu terkait dengan tuduhan Pemkab Madinah melakukan manipulasi data, melalui Pak Hamid menyatakan bahwa beliau membantah dinas dan BKPSDM-nya melakukan manipulasi data pengumuman hasil seleksi P3K guru tahun 2023. Menurutnya, tidak ada satupun angka yang berubah dari hasil pengumuman yang disampaikan Panselnas Seleksi CAISN 2023. Mereka mengumumkan kembali sesuai dengan apa hasil yang diperoleh Panselnas. Diumumkannya kembali oleh Pemkab Madinah adalah hasil yang disampaikan Panselnas melalui admin kabupaten. Tidak ada satu angka pun yang berubah, kata beliau. Dijelaskan, saya tegaskan sekali lagi terkait hasil P3K guru di Mandailing Natal, tidak ada nilai yang dimanipulatif. BKPSDM Madinah, kata Pak Hamid, hanya menambahkan kop surat dari Sekretariat Pemkab Madinah dan menambahkan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam pengumuman itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ya salah satu jawaban yang diberikan oleh pemerintah melalui Pemda terkait perubahan nilai kompetensi teknis. Mengingat memang tidak ada masa sanggah di ujian tahun ini jadi sangat sulit untuk kita melakukan cross check ke Panselnas ya. Kemudian Kemendikbudristek beri penjelasan juga, sementara melalui Badan Kepegawaian Negara mengirimkan rilis pers soal hasil seleksi P3K guru 2023. Ini dikeluarkannya di minggu semalam ya. Rilis yang disampaikan oleh BKN yang ditandatangani oleh Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Pak Nanang Subandi. Disebutkan berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 649 ini tentang Juknis seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023, di Diktum 18 disebutkan instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CET BKN. Adapun bobot nilai SKT tambahan yang dijelaskan dalam Diktum ke-19 adalah sebesar 30% dari nilai SKT keseluruhan yang ditampilkan pada pengumuman hasil seleksi. Selanjutnya, pelaksana SKT tambahan selain CET BKN berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbudristek sesuai dengan penjelasan pada Diktum 20. Ini memang ada diberikan oleh Kemendikbudristek indikatornya ya. Sementara untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis dengan CET BKN selain SKT tambahan memiliki persentase 70%. Dengan kata lain, hasil seleksi kompetensi teknis dengan CET BKN yang langsung dapat dicek peserta saat ujian dan tertera pada sertifikat CET belum merupakan hasil akhir yang terlampir pada pengumuman hasil. Hal itu dikarenakan hasil kompetensi teknis pada nilai CET BKN belum termasuk muatan nilai SKT tambahan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendikbudristek. Jadi ringkasnya Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang daerahnya mengalami perubahan nilai teknis itu dipastikan bahwa daerah membuka SKTT atau melaksanakan SKTT, walaupun sebagian daerah itu ada melaksanakan interaksi dengan guru dan ada sebagian ya langsung dinilai oleh dinas. Itulah terkait dengan jawaban pertanyaan ini yang mungkin juga banyak ditanyakan. Lalu bagi Bapak Ibu sekalian yang statusnya P di tahun ini, Bapak Ibu tenang saja ya. Walaupun memang belum rezeki di tahun ini, dipastikan Bapak Ibu sekalian
Kemendikbudristek akan menyediakan formasi untuk Bapak Ibu di tahun 2024. Ini penjelasan resminya dari Bu Nunu, ada saya sampaikan di deskripsi video ini ya Bapak Ibu, karena ada linknya. Ini panjang lebar kita bahas di situ. Almana selain sudah direncanakan formasi ini oleh Kemendikbud baik untuk guru maupun tendik, penuntasan guru honor negeri ini memang sudah menjadi amanah undang-undang Bapak Ibu sekalian. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang ASN sudah diamanahkan bahwa paling lama 31 Desember status Bapak Ibu sudah harus jelas ya. Oleh karena itu nanti Kemendikbud akan melakukan kembali sinkronisasi dengan daerah, dan ada indikasi yang sebelumnya disampaikan oleh Kemendikbud dan anggota DPR, kita sudah ikuti juga. Apabila kemudian daerah tetap juga mengusulkan tidak sesuai dengan jumlah data guru honorer di daerahnya, maka ada indikasi ini Kemendikbud akan mengambil alih formasi. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga kemudian memang betul sesuai agenda di 2024 itu seluruh guru honorer sudah dibuat kejelasan statusnya, diangkat menjadi P3K, sehingga di 2025 fokus pemenuhan guru itu adalah menggantikan guru pensiun yang diisi melalui lulusan PPG. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan di tahun ini atau status P, ya bisa tetap semangat, dan kita doakan semoga sebelum Desember ya Bapak Ibu sudah bisa diangkat menjadi P3K. Barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.